Sudah batasi makan, kemudian olahraga rutin, cukup tidur, konsumsi air juga cukup, tapi kok berat badan tidak turun-turun juga ya? Sebenarnya capek tidak sih? Pasti capek lah ya. Tidak cukup hanya olahraga dan juga pembatasan jumlah kalori ataupun jumlah makan yang kita konsumsi. Nah, kunci sukses atau salah satu kunci keberhasilan penurunan berat badan adalah memilih jenis makanan yang tepat dan sehat. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sehat, sistem metabolisme tubuh ini akan baik atau tidak akan terganggu. Kebayang kalau misalnya kita sedang diet kemudian kita sakit, otomatis sistem metabolisme dalam tubuh kita akan terganggu. Nah, ini menyebabkan kita harus memperbaiki dulu, jadi makannya lebih banyak. Nah, jika hal ini terjadi, otomatis berat badan kita tidak akan turun-turun. Bagaimana? Jadi yang paling penting adalah diet sehat. Ya. Nah, bagaimana untuk menciptakan diet sehat? Nah, diet sehat ini kita bisa dapatkan dengan cara mengkonsumsi makanan terbaik. Nah, makanan apa saja yang paling baik untuk membantu proses penurunan berat badan? Yang pertama adalah telur. Nah, telur ini kan tidak asing lagi ya untuk penurunan berat badan, banyak sekali yang menggunakan. Para atlet juga menggunakan telur sebagai sumber energi. Ada studi yang dilakukan untuk menguji efektivitas telur ini pada saat penurunan berat badan. Nah, ini dilakukan terhadap 30 wanita yang kelebihan berat badan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa makan telur untuk sarapan dapat meningkatkan perasaan kenyang lebih lama dan memacu keinginan untuk makan lebih sedikit selama 36 jam kemudian. Ya, dan menariknya, telur termasuk makanan padat nutrisi. Jadi ketika kita konsumsi telur, kita tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan nutrisi lainnya, karena memang telur ini kaya akan nutrisi. Ingat, meskipun bagus untuk penurunan berat badan, telur ini tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, terutama kuningnya, karena kuning telur ini mengandung kolesterol. Makanan yang kedua adalah sayuran hijau. Sayuran hijau ini juga tidak asing lagi kita dengar dalam proses penurunan berat badan. Banyak sekali digunakan. Kenapa? Karena kalorinya rendah, kemudian tinggi serat. Serat yang tinggi pada sayuran ini yang menyebabkan kita kenyang lebih lama. Nah, jenis sayuran yang bagus ini kita konsumsi seperti kangkung, bayam, brokoli, kembang kol. Nah, ini bagus sekali. Semuanya ini tinggi serat. Jadi kalau misalnya kita konsumsi sebanyak apapun, ini tidak akan menyebabkan kita gemuk ataupun berat badan kita naik. Sedikit tips untuk Anda yang mempunyai porsi makan banyak tapi ingin menurunkan berat badan. Nah, coba untuk konsumsi sayuran terlebih dahulu sebelum konsumsi makanan lain. Nah, biasanya ini membuat kita lebih kenyang dan tidak ingin mengkonsumsi makanan lainnya. Perlu khawatir kalau misalnya banyak makan sayuran ini tidak akan menyebabkan kegemukan dan tidak menyebabkan kita kekurangan nutrisi. Karena nutrisi di sayuran juga banyak, terutama kalsium. Nah, kalsiumnya ini terbukti membantu proses pembakaran lemak tubuh. Tidak hanya itu, sayuran hijau juga memiliki sifat antioksidan, di mana bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan radikal bebas penyebab kanker. Dan ini juga bagus untuk kesehatan kulit. Saat program penurunan berat badan, kita boleh juga konsumsi daging, karena jenis makanan yang ketiga adalah daging tanpa lemak atau dada ayam. Daging ini merupakan sumber protein yang paling baik untuk membantu memenuhi kebutuhan asupan protein atau kebutuhan protein harian kita. Hal ini pernah dibuktikan dalam sebuah penelitian. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa jika kita ingin sukses menurunkan berat badan, kita harus mengkonsumsi protein lebih banyak. Penelitian menyatakan bahwa meningkatkan asupan protein hingga 25% dari total kalori harian ini bisa mengurangi keinginan makan hingga 60%, bahkan keinginan mengemil. Jenis makanan yang keempat adalah ikan salmon. Nah, tentunya kalau misalnya Anda penyuka atau penggemar konsumsi ikan salmon, tidak ada masalah dalam menurunkan berat badan, karena ikan salmon ini juga memiliki protein yang tinggi. Selain itu, juga bisa membantu mengatur hormon pengendali nafsu makan.
Nah, bagusnya lagi ikan salmon ini mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini fungsinya bisa membantu mengurangi lemak perut. Selain itu bisa membantu mengurangi peradangan dan juga menurunkan kolesterol. Jenis makanan yang kelima adalah yogurt dan keju. Nah, yogurt ini sering sekali dimasukkan ke dalam menu untuk membantu menurunkan berat badan. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik untuk membantu kesehatan pencernaan dan meningkatkan kerja usus. Nah, usus yang sehat ini ternyata bisa membantu melindungi tubuh dari peradangan dan juga resistensi leptin. Resistensi leptin ini merupakan kondisi yang memicu hormon utama penyebab obesitas. Untuk keju sendiri, ini bisa membuat kita kenyang lebih lama tanpa harus takut gemuk. Jadi tidak perlu khawatir untuk memasukkan yogurt dan juga keju ke dalam menu makanan harian. Jenis makanan yang keenam adalah kentang rebus. Nah, kentang rebus ini digunakan sebagai pengganti nasi. Kentang rebus atau dikukus ini boleh ya, bukan kentang goreng, ingat. Cara konsumsinya adalah rebus kentang atau dikukus dan biarkan dingin, baru dikonsumsi. Jadi konsumsi kentangnya ini pada saat sudah dingin ya. Nah, ternyata kentang rebus yang dingin tadi ini memiliki pati resisten yang lebih banyak, sehingga bisa membantu untuk menurunkan berat badan dan kenyangnya juga terasa lebih lama. Jenis makanan yang ketujuh adalah gandum. Nah, gandum paling umum kita temui ini adalah dalam bentuk oat ya. Pasti pernah dengar oat ya. Oat ini biasanya dicampur dengan susu, tapi kalau untuk menurunkan atau program penurunan berat badan, baiknya pilih susu yang rendah lemak. Oat ini bagus karena mengandung banyak beta-glukan. Beta-glukan ini adalah serat yang larut. Nah, fungsinya bagus sekali untuk memberi kita rasa kenyang dan membantu proses metabolisme tubuh pada saat penurunan berat badan. Jadi tetap sehat juga. Jenis makanan yang ke-8 ini tidak asing lagi ya, yaitu buah-buahan. Tapi perlu kita ketahui, buah-buahan jenis apa sih yang paling bagus untuk membantu penurunan berat badan? Yang paling disarankan ini adalah apel dan juga pir. Nah, ini bisa dijadikan snack ataupun cemilan dikala kita sedang lapar. Dan kita boleh mengkonsumsinya banyak-banyak tapi tidak akan menyebabkan kenaikan berat badan. Memang benar ya, yang paling disarankan ini kan buah apel dan juga pir, tapi sebagai variasi Anda juga boleh mengkonsumsi buah alpukat, jeruk bali, mangga, nanas, dan juga buah beri. Ini juga boleh ya, supaya tidak bosan tentunya. Buah-buahan ini terbukti bisa menekan rasa lapar dan juga memiliki serat pektin, yaitu serat yang larut dalam air. Nah, ini juga bisa membantu untuk kita kenyang lebih lama. Jenis makanan yang ke-9 ini adalah kacang-kacangan. Nah, ini bagi Anda yang hobi ngemil atau berolahraga kemudian ingin konsumsi makanan, Anda bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang disarankan untuk dikonsumsi adalah kacang almond. Kacang almond ini yang paling bagus ya. Tapi kalau misalnya ingin bervariasi, bisa konsumsi kacang merah, kacang hitam, atau kacang lentil. Nah, kacang-kacangan ini mengandung antioksidan yang tinggi, kemudian ada vitamin E, mangan, selain itu tinggi serat dan juga lambat dicerna. Nah, lambat dicerna ini yang bisa membuat kita kenyang lebih lama. Jadi bisa digunakan sebagai cemilan apalagi ketika Anda berolahraga. Jenis makanan yang terakhir yang ke-10 adalah sup kaldu. Nah, sup kaldu ini bisa isinya sayuran dan juga daging, ya, daging tanpa lemak ataupun ayam. Sup ini bagus dikonsumsi untuk Anda yang diet tapi terbiasa makan banyak atau makan nasi. Sebelum makan makanan yang lain, Anda bisa konsumsi 1 mangkok sup kaldu yang isinya sayuran. Nah, dari hasil penelitian ternyata konsumsi makan makanan yang mengandung kadar air yang tinggi ini ternyata efektif untuk mengurangi asupan energi dari makanan lain. Tapi ingat ya, untuk supnya ini tidak ditambah krim, tidak ditambah santan atau minyak. Karena kalau misalnya ditambah dengan minyak, krim, ataupun santan, ini bisa meningkatkan kadar lemak di dalam makanan tadi. Nah, otomatis kalorinya juga akan tambah. Itu
Tadi 10 jenis makanan sehat yang bisa membantu program penurunan berat badan Anda. Ya, sebenarnya intinya dalam penurunan berat badan, kita tidak boleh juga sampai sakit. Dia tetap jalan, tapi kita tetap sehat. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu sehat terus. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan komen serta share. Terima kasih.